kalian bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau daur hidup. Hewan juga mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, berarti mengalami metamorfosis. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Apakah kalian tahu apa saja hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lain sebagainya. Yuk kita amati bersama metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, berawal dari telur menetas menjadi ulat. Dari ulat berubah menjadi kepompong. Dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan induknya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Ini proses metamorfosis yang terjadi pada kecoa. Kecoa dewasa mengeluarkan telur, setelah itu telur menjadi anak kecoa, atau sering disebut dengan nimfa. Nah, kalau ini adalah metamorfosis yang terjadi pada belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya dan menetas menjadi nimfa. Nimfa ini awalnya belum memiliki sayap dan berganti kulit beberapa kali, dan sampai akhirnya berubah menjadi belalang dewasa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyebab kepunahan tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Pertama yaitu ada perburuan liar menjadi penyebab utama kepunahan hewan langka. Beberapa hewan memiliki anggota tubuh bernilai jual mahal, contohnya gading gajah, jula badak, atau kulit harimau. Yang kedua ada pembakaran hutan. Kebakaran dan menebang hutan sembarangan dapat merusak habitat asli hewan, sehingga hewan kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari makan. Dapat juga merusak ekosistem tumbuhan, akibatnya beberapa tumbuhan semakin berkurang dan menjadi langka. Yang ketiga ada luas tanah berkurang. Manusia melakukan alih fungsi hutan menjadi permukiman dan lahan pertanian, yaitu dengan cara penebangan hutan. Akibatnya, habitat hewan dan tumbuhan semakin berkurang. Yang keempat ada bencana alam. Bencana alam seperti gunung meletus dan tanah longsor juga menjadi penyebab punahnya tumbuhan dan hewan langka. Akibatnya, populasi hewan berkurang dan tumbuhan hilang atau hangus karena aliran lahar. Selanjutnya kita membahas tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, menjaga keseimbangan alam sekitar agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang keempat, memberikan rasa indah terhadap alam. Dan yang kelima, tumbuhan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi